Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam informasi Kota Waringin Timur kembali akan kami hantarkan untuk Anda di Jurnal Kotim hari ini. Saya Muhammad Haikal akan menemani Anda. Kita mulai dari informasi pertama pemirsa. Seorang aparatur sipil negara ASN yang merupakan seorang guru di Kabupaten Kota Waringin Timur diberhentikan lantaran tidak disiplin dengan tidak mentaati waktu kerja. Pelanggaran disiplin ASN tersebut sudah cukup untuk dijatuhkan hukuman sanksi disiplin berat hingga berujung pemecatan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Waringin Timur, Kamarudin Makalepu mengatakan, tahun 2022 lalu, seorang tenaga pendidik tersebut diberhentikan dengan hormat tidak atas keinginan sendiri akibat tidak disiplin. Kamarudin menegaskan, tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini rata-rata mengikuti ketentuan jam dan hari kerja yang telah ditetapkan. Peraturan jam kerja ini sudah diatur ketat dalam PP nomor 94 tahun 2021. Apabila 3 hari berturut-turut tidak hadir akan dikenai sanksi ringan, jika 6 hari tidak hadir akan dikenai sanksi sedang, dan jika 9 sampai 10 hari berturut-turut tidak hadir bertugas akan dikenai sanksi berat. Ya, kalau kebijakan nasional sesuai dengan Undang-Undang 20 2023, penyelesaian tenaga non-ASN itu ditargetkan selesai tahun ini, 31 Desember 2024, sehingga harapannya semuanya yang masuk di database nasional tahun kemarin kan ada pendataan itu tenaga non-ASN. Nah, diharapkan tahun ini bisa diselesaikan. Nah, bagaimana mekanismenya, pelaksanaannya kita tunggu. Itu baru kebijakan umum. Nah, karena kita mulai dari awal ini nanti kan ada penetapan formasi. Sanksi berat terdapat 3 kategori, mulai dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Sanksi berat sedang berupa pembebasan jabatan ke dalam jabatan pelaksana. Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas keinginan sendiri, jelas Kamarudin. Normansa, Hayat TV. Salah satu tugas penting para orang tua terhadap anak adalah menanamkan pendidikan agama sejak dini, seperti membiasakan sang anak untuk selalu bermuamalah atau berinteraksi dengan Al-Quran. Pernyataan tersebut disampaikan A.A. Mugadeb saat menjadi narasumber pada acara talkshow Mengejar Cinta Allah melalui surat cintanya, seraya memberikan tip asik membaca Quran tanpa bosan. Kegiatan itu sebagai rangkaian dari Tahrib Ramadan yang digelar komunitas One Day One Juz atau ODOJ, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Waringin Timur, Minggu 3 Maret 2024. Menurut A.A. Mugadeb, paling penting itu peran dari orang tua untuk selalu menanamkan motivasi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan upaya tersebut, si anak akan merasa senang untuk muamalah atau berhubungan dengan Al-Quran di setiap waktu. Sedangkan cara untuk mempelajari Al-Quran metodenya bebas. Bisa dengan seorang ustadz atau guru, namun jangan banyak memaksakan kehendaknya kepada anak untuk mempelajari Al-Quran. Biarkan anak-anak tumbuh dengan fitrahnya dan nanti ketika hafal, dia membacakan Al-Quran itu dengan sepenuh hati. Peran guru juga sangat penting, jadi guru pun jangan banyak memaksakan kehendaknya untuk belajar Al-Quran. Biarkan anak-anak tumbuh dengan fitrahnya, nanti ketika dia membacakan Al-Quran, itu dia akan senang sendiri. Kalau guru menanamkan cinta, guru orang tua, itu betul. Itu yang terpenting, kiat-kiat supaya anak itu bisa cinta Al-Quran. Kemudian juga hadirkan kisah-kisah atau apapun yang berkaitan dengan
apapun yang berkaitan dengan misalkan pekerjaan atau apapun ya, semua hal yang ada itu bisa dikaitkan dengan Al-Quran gitu ya. Yang terpenting pula, kata A.A. Mugadev, kiat-kiat supaya anak itu bisa cinta Al-Quran, maka hadirkan pula kisah-kisah atau apapun yang berkaitan dengan misalkan pekerjaan atau semua hal yang bisa dikaitkan dengan Al-Quran. Misalkan sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ayatnya seperti apa? Ungkapnya. Nurmansyah, Hayat TV. Pemirsa, di hadapan Kepala Sekolah dan tenaga pendidik Raudatul Atfal Melati Sampit, Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengungkapkan rasa salutnya karena sekolah berbasis agama ini telah bertahan selama 42 tahun, kendati dengan keterbatasan fasilitas dan anggaran. Haliki Nur menyatakan dukungan dan kesediaannya untuk memfasilitasi bantuan anggaran untuk memajukan dunia pendidikan dini. Hal itu ia ungkapkan saat peresmian gedung baru RA Melati di Jalan DI Penjahitan Gang Melati Sampit, Jumat 1 Maret 2024. Namun untuk tahun ini Pemkab Kotim memang tidak bisa langsung memberikan bantuan karena banyak sekali kegiatan yang membutuhkan anggaran. Meski demikian, dia bisa memfasilitasi bantuan dana seperti CSR dari BUMN maupun swasta. Di sisi lain, Haliki Nur menegaskan, RA Melati sebagai sekolah berbasis Islami diharapkan mampu membekali peserta didik dengan membentengi iman dan takwa, sehingga menjadi generasi Islami yang unggul dan berkualitas di masa depan. Dan harapan kita dengan adanya apalagi ini PAUD maupun TK ini bernuansa Islami. Tentunya anak-anak kita tadi kita lihat bagaimana mereka membaca ayat suci Al-Quran, mereka juga bisa main trombet. Artinya sejak sedini ini sudah dilatih dengan hal-hal yang positif termasuk yang juga Islami. Harapan kita dengan begitu maka anak-anak ini akan dibentengi dengan iman dan takwa yang baik, sehingga nanti dia tidak akan mudah terprovokasi, dia akan mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Kepala Sekolah RA Melati Mariamah mengungkapkan, dengan penambahan 2 ruang kelas ini tentunya dapat menampung jumlah peserta didik untuk tahun ajaran mendatang menjadi 130 murid, dibanding sebelumnya yang hanya 115 anak didik. Kalau ditambah dengan itu insya Allah mencukupi, karena tahun depan ini kayaknya murid yang akan masuk sekitar 130 orang. Kalau saat ini jumlah siswa yang ada tahun yang ini 115. itu ada yang sebelumnya tolak ya, Bu, ada yang karena tidak bisa ditambah lagi. Tidak ada. Kami usahakan kami tetap terima, tapi dengan cara mengalir di dalam regulasi. Kami olah jam, jadi masuk jam 7 pagi, keluar jam 9, jam 10 masuk, keluar jam 12. Mariamah memberikan apresiasi kepada Pemkab Kotim yang telah banyak membantu sekolah baik anggaran APBD maupun melalui CSR. Untuk anggaran sendiri, dalam membangun gedung ini mungkin memerlukan puluhan tahun lagi baru bisa karena keterbatasan anggaran sekolah. Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Waringin Timur, Nur Saifullah menyatakan sangat mendukung berbagai aktivitas dan upaya pihak sekolah dalam rangka turut mencerdaskan anak bangsa. Sehingga kami terus mendukung sepenuhnya berbagai aktivitas, kegiatan dengan segala macam di RA, khususnya RA Melati ini. Dan kami bangga, sangat senang sekali, bersyukur sekali kepada pemerintah Kabupaten Timur melalui Kabak Kesra yang sudah membantu adanya pembangunan gedung ini. Dan sehingga semakin maju dan hebatnya, apalagi khususnya di RA dan maju pesat melalui gedung baru, memberikan daya tarik sehingga begitu banyak siswa untuk mendaftar di RA ini. Saifullah juga berpesan agar pihak sekolah terus meningkatkan mutu dan kualitas sehingga mampu menghasilkan generasi Islami di tengah pesatnya pengaruh globalisasi saat ini. Nurmansyah, Hayat TV.
Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat dilaporkan setelah dilaporkan oleh sejumlah korban yang juga merupakan relasinya, owner bisnis kecantikan Sega Skincare akhirnya diamankan jajaran Polres Kota Waringin Barat. Kasus dugaan penipuan investasi skincare yang beberapa hari lalu sempat dilaporkan sejumlah korbannya akhirnya menemui titik terang. Bos atau owner CV Sega Arunika Berkah berinisial TN diamankan polisi Polres Kobar untuk menjalani proses hukum. Dalam press release yang digelar oleh Polres Kobar pada Kamis 7 Maret 2024, Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Yuswandi Usman melalui Wakapolres Kompol Wilhelmus Helki mengatakan sementara korbannya yang telah melapor saat ini ada 6 orang dengan kerugian total sebanyak 53 juta rupiah. Diprediksi masih ada para korban lainnya yang masih enggan melaporkan ke Polres Kobar karena masih berharap uangnya akan kembali. Seperti diketahui, modus dalam kasus ini adalah pelaku menggunakan akun media sosialnya untuk menawarkan investasi dengan bagi hasil atau penghasilan menggiurkan. Namun di tengah jalan bagi hasil macet meskipun sempat lancar dalam 4 bulan. Karena dianggap tidak ada itikat baik dari tersangka dan uang modal investasi juga tidak kunjung dikembalikan. Akhirnya dilaporkan ke Polres Kota Waringin Barat. Kemudian korban diberi nomor handphone tersangka TN selaku owner dari CP Sega Arunika Berkah Usaha, dan setelah korban menghubungi melalui WhatsApp, kemudian terjadi kesepakatan dari modal korban sebesar 25 juta rupiah dengan dijanjikan profit setiap bulannya sebesar 2.900.000. Namun sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan sekarang, tersangka TN selaku owner dari CV Sega Arunika Berkah tidak pernah lagi memberikan profit kepada korban. Kemudian saat korban meminta untuk mengembalikan uang korban, yaitu yang digunakan sebagai modal, dan menghubungi tersangka TN, selalu berbelit-belit dan sampai saat ini modal tersebut belum dikembalikan. Barang bukti yang diamankan adalah bukti rekening koran, kemudian ponsel tersangka dan percakapan antara pelaku dan korban, ungkap Helki. Kepada tersangka dijerat pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman selama 4 tahun penjara. Sementara itu kepada media, TN mengaku masih ingin berniat baik dan orang tuanya siap mengembalikan modal pelanggannya, tapi sudah terlanjur dilaporkan. Ia mengakui bahwa kesalahannya karena kurang komunikasi dengan para pelanggannya. Tim Liputan SBTV. Masih dari Kota Waringin Barat, pemirsa, dalam rangka untuk mengetahui perkembangan harga sembako menjelang bulan Ramadan, personel gabungan Polres Kota Waringin Barat, TNI dan Badan Ketahanan Pangan beserta Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengecekan perkembangan harga sembako di Pasar Indrasari dan gudang supermarket yang ada di Pangkalan Bun.
Kegiatan operasi KRYD ini meluncurkan ketertiban dan kepastian Kamtibmas sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Kota Waringin Barat. Operasi KRYD ini dilaksanakan sebagai respon atas kebutuhan mendesak untuk menciptakan stabilitas Kamtibmas yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Kali ini personil Polres Kobar dalam patrolinya mengutamakan tempat-tempat yang rawan gangguan Kamtibmas dan tindak pidana dengan melakukan patroli sekaligus tegur sapa terhadap masyarakat Kota Waringin Barat. Wakapolres Kota Waringin Barat Kompol Wilhelmus Helki mengatakan bahwa beberapa lokasi di Pangkalan Bun seperti kawasan Bundaran Gentong dan Hotel kali ini menjadi target operasi KRYD personil Polres Kobar. Dan terbukti di tempat tersebut personil Polres Kobar berhasil pengamanan beberapa minuman keras. Tidak hanya itu, Polres Kobar juga berhasil mengamankan pemuda-pemudi yang menginap di satu kamar dengan status belum menikah terlebih lagi di bawah umur. Selain itu, patroli KRYD personil Polres Kobar juga mengamankan 2 orang tersangka pengguna narkotika dan sedang ditindaklanjuti oleh Sat Narkoba Polres Kobar. Mulai tadi malam, Polres Kota Waringin Barat sudah melaksanakan kegiatan operasi pekat, yaitu operasi yang menyasar penyakit masyarakat, antara lain yaitu perjudian, kemudian minuman keras, narkoba, asusila, kemudian tempat-tempat yang kami sasar yaitu kafe, remang-remang yang ada musik-musiknya yang mencurigakan, kemudian hotel yang biasanya digunakan oleh pasangan yang bukan suami istri, atau dalam arti kata lain yang digunakan biasanya diperjualbelikan untuk kegiatan asusila melalui aplikasi. Kegiatan operasi pekat yang kami laksanakan nanti ini kami juga rencananya akan menggandeng dari instansi terkait, stakeholder lainnya, supaya kita juga nanti bisa sama-sama khusyuk dalam melaksanakan bulan suci Ramadan yang akan dilaksanakan sebentar lagi, kalau tidak ada halangan tanggal 11 atau hari Senin ya, kalau nggak ada halangan. Untuk itu kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat, bantu Polres Kota Waringin Barat dan pemerintah untuk kita sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Menurut Wakapolres, operasi ini akan terus dilakukan dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan evaluasi kebutuhan keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Waringin Barat. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan dapat menjadi pondasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Muhammad Iksan, SBTV. Informasi tadi bagian akhir dari jumpa kita di Jurnal Kotim kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.